Ini bukan kerja aplikasi. Saya ulang sekali lagi, ini bukan kerja aplikasi. Ini adalah alat, perangkat, atau modem, atau server helium hotspot yang memancarkan gelombang radio unik untuk perangkat Internet of Things yang bertenaga blockchain yang menghasilkan cryptocurrency jenis helium token atau sekaligus melakukan penambangan mata uang digital jenis HNT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua di hari ini dalam keadaan sehat. Saat ini di Indonesia sedang viral bisnis yang ditawarkan oleh perusahaan Amerika iHub Global. Bisnis yang berbasis Internet of Things sekaligus mining cryptocurrency. Bisnis yang tidak mengeluarkan keringat, tidak mengganggu aktivitas, hanya cukup dengan duduk manis, income menggiurkan mengalir setiap hari. Aneh, kok bisa ya? Nggak kerja, dapat duit. Jangan jauh-jauh. Orang yang punya kontrakan itu nggak kerja loh, tapi income mengalir tiap bulan. Orang yang punya lahan disewa sama Telkomsel untuk mendirikan tower BTS. Dia nggak kerja juga loh, tapi dapat duit. Orang yang nggak kerja, tapi dapat duit. Nggak aneh. Bukan sesuatu yang mustahil. Tergantung dari wasilah atau asbabnya. Tergantung bagaimana cara kita menggali dan mendapatkannya. Orang yang berpikiran positif ketika menerima informasi bisnis atau usaha itu lebih berpeluang dibanding orang yang berpikiran negatif. Karena orang yang berpikiran negatif ketika menerima informasi tersebut lebih condong menganggapnya sebagai mission impossible. Bisnis yang ditawarkan oleh iHub Global dengan hasil yang menggiurkan ini oleh sebagian warga kita masih memerlukan keyakinan yang kuat. Masalahnya, peluang usaha tanpa modal dengan hasil yang menggiurkan yang melibatkan masyarakat banyak ini mungkin baru ada di iHub Global. Kenapa? Sebab biasanya peluang-peluang usaha seperti ini yang berpenghasilan fantastis seperti ini itu hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Penambangan mata uang digital ini sebetulnya konsepnya itu sudah ada di tahun 80-an loh. Oleh David Kemp, ilmuwan komputer matematika dari Amerika yang merujuk pada Manik Kresas. Kemudian muncul lagi seorang insinyur perangkat lunak bernama Wei Dai yang menciptakan Bimani. Kemudian ada bos Elon Musk, juragan mobil listrik yang mendirikan PayPal. Dan kemudian mencapai titik terang pada tahun 2008 di mana Satoshi Nakamoto menerbitkan buku berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dan pada 2010 mulailah bermunculan mining cryptocurrency atau penambang-penambang mata uang lainnya. Sebetulnya di Indonesia sendiri juga banyak yang melakukannya, dari mulai kripto jenis BTC, ETH, termasuk jenis helium token HNT ini. Itu pun sudah ada yang melakukan penambangan di Indonesia ini. Mereka membawanya dari Amerika dan mining di Indonesia dengan pesawat atau modem helium hotspot tersebut. Tapi kok kenapa tidak populer ya? Sebetulnya pertanyaan ini jawabannya lumrah. Coba perhatikan. Beliau-beliau itu orang-orang yang sibuk, orang-orang yang sudah sukses, yang bisa jadi sudah tidak mau terlibat dan disibukkan dengan urusan kita-kita orang. Maka bersyukurlah kita dengan adanya Pak Dr. Putra, yang beliau dengan kesibukannya yang seabrek-abrek mau membagi waktunya untuk mengajak kita-kita bergabung bersama bisnis masa depan dari iHub Global USA ini. Sebuah bisnis gratis dengan income miliaran yang akan bisa diraih oleh siapapun yang punya pemikiran positif. Bisnis yang dengan sistem mengklaim titik koordinat sebagai hak miliknya untuk dijadikan lokasi titik hotspot guna memancarkan gelombang radio unik untuk perangkat Internet of Things. Siapa yang duluan,
dialah yang beruntung. Kenapa bisa demikian? Karena tiap titik hotspot itu berjarak radius 300 meter. Dalam wilayah radius 300 meter itu, orang sudah tidak bisa lagi membuat titik koordinat atau titik hotspot di situ. Ini artinya, dalam satu dusun atau lingkungan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Dan itu tidak bisa dihapus atau digeser oleh siapapun, kecuali si pemilik sendiri yang melakukannya. Sekarang perhatikan di sini. Istilah siapa cepat dia yang dapat itu terjadi di bisnis ini loh. Dalam radius 300 meter dalam satu lingkungan itu bisa terdapat ratusan atau ribuan orang. Artinya bisnis ini bisa dikategorikan dalam 1.000 orang hanya ada satu yang beruntung. Siapakah itu? Dialah orang yang berpikiran positif, yang mau mempelajari informasi, yang bisa memilah dan membedakan antara yang fakta dan hoak, yang berkeinginan dan mau merubah hidupnya, berani dan pantang menyerah. Dialah pemenangnya. Sekarang, cobalah kita belajar untuk menjadi pemenang. Mulailah ingatan kita kembali ke masa lalu. Di masa dimulainya teknologi komunikasi, di mana kita merasa aneh ketika mendengar nama pager. Pager itu apa sih? Buat kirim pesan. Pesan itu apa ya? Yang seperti itu aja dulu orang banyak yang nggak ngerti. Karena apa? Taunya kirim surat itu lewat pos. Kemudian muncul lagi perkembangan teknologi komunikasi yang berikutnya, telepon seluler. Bisa nelpon dan kirim pesan. Biayanya pakai pulsa. Ingat, pada waktu itu tidak semua orang punya telepon kabel. Sehingga kebanyakan orang ketika mendengar nama pulsa saja nggak ngerti apa itu pulsa ya. Kemudian teknologi terus berkembang. Pemerintah membangun tower BTS di berbagai wilayah. Orang nggak ngerti itu untuk apa. Sinyal internet itu apa? Belum tergambar. Ditambah lagi istilah 2G, lalu 3G, lalu 4G, muncul istilah kuota. Nggak ngerti lagi. Setiap teknologi yang dirancang untuk masa depan, itu tidak semua orang memahaminya. Bahkan, tidak jarang yang menolak ketika diajak berbisnis di basis ini. Kekhawatirannya karena teknologi yang dirancangnya tersebut belum ada pada saat itu. Baru ketika semua sudah dimulai dan terbukti, tergeruslah mereka oleh teknologi. Dan sekarang sudah dimulai rancangan untuk teknologi Internet of Things dan 5G yang tumbuh bersama teknologi blockchain, mining cryptocurrency, dan ini jaringannya melibatkan masyarakat. Sekarang, bagaimana kabarnya ketika ditawari bisnis ini? Ada yang tidak percaya dengan teknologinya, tidak percaya dengan penghasilannya, tidak real, impossible, dan lain sebagainya. Ada juga yang khawatir dengan regulasinya, dan tidak sedikit pula ketika ditawari hanya memilih menjadi penonton. Katanya jika terbukti baru ikut. Mungkin di sini yang perlu kita ulang lagi. Ingat, bisnis helium hotspot ini tidak ubahnya seperti kompetisi. Dalam satu lingkungan atau dusun atau RW, itu hanya ada satu titik hotspot dalam radius 300 meter. Siapa yang paling dulu mengklaim lokasi tersebut, dialah pemilik dan pemenangnya. Dialah yang mendapat keberuntungan dalam bisnis ini. Karena ingat dan pahami di sini, bisnis di iHub Global ini adalah penempatan satu alat yang memancarkan gelombang radio unik untuk sinyal jaringan perangkat Internet of Things atau IoT. Dan ini berhubungan dengan lokasi atau area. Satu alat hanya untuk satu area sejauh radius 300 meter. Di sini, siapapun bisa mengklaim dan mengunci area tersebut menjadi miliknya. Syaratnya, dia harus lebih dulu mengeksekusinya. Ini serupa tapi berbeda dengan tower BTS Telkomsel untuk sinyal jaringan seluler. Karena
Kalau tower BTS Telkomsel itu didirikan, bukan cuma sekedar area atau jangkauan, tetapi juga memerlukan lahan yang cukup dan standarisasinya diatur oleh WHO. Artinya, ketika orang punya penghasilan kontrak dari kerja sama ini, syaratnya harus punya lahan dulu. Dan juga tidak semua kedusunan atau lingkungan bisa didirikan menara BTS. Sebab ini sudah diatur oleh WHO. Tujuannya agar terpenuhi level batas radiasi yang tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Sedangkan alat modem helium hotspot ini cukup diletakkan di pinggir jendela dan aman bagi kesehatan. Disinilah perlunya kita memahami bisnis ini, bisnis di iHub Global ini. Satu modem helium hotspot hanya untuk satu kedusunan atau lingkungan untuk satu orang pemilik. Maka di sini bisa dikatakan, dari 1.000 orang hanya ada satu yang beruntung. Siapa cepat, dia yang dapat. Inilah kompetisi. Tunggu apa lagi? Banyak mikir malah getir loh. Lakukan apa yang sekarang bisa kita lakukan. Kekhawatiran atas suatu opini yang tidak mendasar itu hanya akan membuahkan penyesalan. Ingat, penyesalan itu selalu ada di belakang, sebab kalau di depan mah namanya pendaftaran. Testimoni dan bukti otentik bisnis ini sudah bisa kita lihat secara langsung melalui satelit. Orang-orang di seluruh dunia yang sudah menerima dan aktif mining helium hotspot ini sudah bisa kita lihat hasilnya per hari, per minggu, bahkan per bulan. Ini bukan kerja aplikasi. Saya ulang sekali lagi, ini bukan kerja aplikasi. Ini adalah alat, perangkat, atau modem, atau server helium hotspot yang memancarkan gelombang radio unik untuk perangkat Internet of Things yang bertenaga blockchain yang menghasilkan cryptocurrency jenis helium token atau sekaligus melakukan penambangan mata uang digital jenis HNT. Semoga kita termotivasi dan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.